Disclaimer, cerita ini dibuat oleh penulis hanya untuk hiburan semata. Bila ada kejadian yang melanggar hukum, kami tidak membenarkan tindakan tersebut. Halo guys, sebelum menuju ke dalam alur ceritanya ada baiknya like, komen dan subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Dan yang ingin neraktirin Mimin Kopi, linknya di deskripsi ya guys, terima kasih. Di cerita sebelumnya Zhang Yujian telah berhasil menyelesaikan seluruh lantai di alam rahasia Dewa Petir. Kemudian kini beralih di halaman Sekte Leiting, terlihat semua orang mulai antusias ketika melihat portal dari alam Dewa Petir mulai terbuka kembali. Dan mereka mengira bahwa Sekte Leiting lah yang akan menjadi yang pertama keluar dari alam rahasia Dewa Petir, dan mendapatkan harta karun berupa pedang tingkat dewa. Namun murid dari Sekte Black Star ikut menimpali dengan mengatakan bahwa pedang tingkat dewa itu pasti menjadi milik sekte mereka. Tapi ternyata yang keluar dari dalam portal alam rahasia Dewa Petir adalah Zhang Yujian beserta kelompoknya. Setelah itu Mei Li bertanya apakah itu yang dinamakan dunia luar. Melihat yang keluar pertama adalah kelompok Zhang Yujian. Semua murid sekte lain terlihat sangat terkejut sembari mereka menanyakan di manakah sekte mereka. Lalu mereka semua segera mendekati Zhang Yujian sembari bertanya apakah Zhang Yujian telah melakukan sesuatu kepada kelompok mereka. Dengan sangat santai Zhang Yujian mengatakan bahwa mereka tidak cukup kuat dan pada akhirnya meninggal di dalam alam rahasia Dewa Petir. Mendengar hal itu semua orang yang berada di sana sangat terkejut dan mereka pun berteriak. Jika kau yang lemah saja bisa keluar, bagaimana bisa kau mengatakan Master Sekte tidak cukup kuat? Kau pasti telah melakukan sesuatu kepada mereka, teriak para murid itu sembari mengacungkan senjatanya kepada Zhang Yujian. Dan mereka pun segera bergegas maju menyerang Zhang Yujian untuk membalaskan dendam dari Master Sekte mereka. Melihat hal itu Zhang Yujian segera mengeluarkan pedang tingkat dewanya. Lalu dia mengayunkan pedang itu ke arah mereka, yang membuat beberapa murid yang menyerangnya terkena telak serangan dari energi pedang itu. Yang membuatnya menimbulkan ledakan yang sangat besar. Hingga membuat semua orang menyadari bahwa yang saat ini yang digunakan Zhang Yujian adalah pedang di tingkat dewa. Sembari mengacungkan senjatanya Zhang Yujian berkata, mereka meninggal karena mereka tidak cukup kuat dan tidak ada hubungannya denganku. Jika kalian masih ingin bertarung, majulah aku akan melayani kalian semua. Mendengar ancaman dari Zhang Yujian, semua murid itu hanya bisa terdiam ketakutan. Setelah itu Zhang Yujian berjalan pergi melewati para murid dari sekte lain yang masih saja merasa sangat kesal kepadanya. Setibanya di hadapan pemimpin sekte segera memberikan selamat kepada Zhang Yujian. Lalu Zhang Yujian berterima kasih atas ucapannya, dan dia juga berkata bahwa dia terlalu lelah. Jadi dia akan kembali ke sekte Tianyan lebih dulu, dan pemimpin sekte mempersilahkan Zhang Yujian. Sembari berjalan pergi Zhang Yujian bertanya apakah mereka akan melewati kota Tianliu. Dan salah satu muridnya membenarkannya, dan Zhang Yujian berkata lebih baik mereka mengunjungi Zhang Qiao lebih dulu. Berpindah di wilayah kota Tianliu, terlihat saat ini Zhang Qiao sedang dikejar oleh beberapa orang. Mereka berkata jika mereka berhasil menghabisi Zhang Qiao, mereka akan dapat dipromosikan, dan kini salah satu dari mereka berhasil menghadang Zhang Qiao. Sehingga salah satu pengikut Zhang Qiao berkata bahwa mereka tidak punya jalan lain untuk pergi. Dengan cukup kesal Zhang Qiao berkata, aku tidak akan pernah membiarkan kota Fenghai merebut wilayah dari kota Tianliuku. Sembari tersenyum tipis mereka malah mengancam Zhang Qiao dengan berkata, berhentilah memberontak, pemimpin kami telah mencapai tahap tribulation. Jika hanya menghabisimu sama saja dengan menghancurkan semut. Lalu salah satu dari mereka segera meminta rekan-rekannya untuk menyerang Zhang Qiao. Di saat bersamaan Zhang Qiao dikejutkan dengan sebuah senjata yang keluar dari dalam bajunya. Dan senjata itu dengan sangat mudah menghancurkan semua orang yang akan menyerang Zhang Qiao. Dengan keterkejutannya Zhang Qiao bertanya-tanya apakah senjata itu adalah hadiah yang diberikan oleh Master Zhang Yujian kepadanya. Dan dia baru menyadari jika senjata itu merupakan senjata yang berada di tingkat dewa. Sehingga membuatnya merasa sangat senang, beralih di sisi lain. Terlihat ada seseorang yang sedang memantau Zhang Qiao. Dan dia pun bergegas ke tempat Zhang Qiao, karena jika dia dapat menghancurkan Zhang Qiao, dia akan dapat menguasai dua kota sekaligus, menyadari ada musuh yang datang. Senjata di tingkat dewa itu segera melesat ke arah orang yang sedang mengarah kepada Zhang Qiao.
Sehingga membuat Zhang Qiao merasa cukup terkejut dan bertanya-tanya mengapa senjata itu kembali bergerak. Ketika melihat senjata di tingkat dewa itu melesat ke arahnya, pria itu hanya bisa terkejut tanpa bisa menghindarinya. Sehingga senjata di tingkat dewa itu dengan sangat mudah berhasil menembus tubuhnya. Dan seseorang itu pun terjatuh dengan tidak berdaya. Di sisi lain terlihat Zhang Qiao malah melarikan diri. Karena dia mengira senjata tingkat dewa telah lepas kendali. Setelah dikira aman, Zhang Qiao kembali ke tempat tubuh pria itu. Setelah bawahannya melihat keadaan dari pria itu, bawahannya mengatakan bahwa orang itu telah kehabisan nafas. Dan bawahannya yang lain meminta Zhang Qiao membawa tubuh orang itu kembali. Siapa tahu para penetua memiliki cara untuk menyelamatkannya. Lalu Zhang Qiao segera memasukkan tubuh dari orang itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian kini berpindah di kediaman utama penguasa kota Tianliu. Terlihat para penetua sedang mendiskusikan tentang tantangan dari penguasa kota Fenghai. Di saat bersamaan Zhang Qiao telah kembali dan menyapa para penetua. Lalu salah satu penetua bertanya bagaimana negosiasinya dengan kota Fenghai. Dan Zhang Qiao menjelaskan bahwa penguasa kota Fenghai baru saja keluar dari pengasingan. Tetapi dia belum sempat melihatnya, karena para penjaga tidak membiarkannya masuk. Bahkan mereka malah mengejarnya, yang seketika itu membuat semua penetua merasa cukup terkejut. Karena mereka tahu bahwa kota Fenghai dapat dipastikan akan berperang dengan mereka. Sembari mengeluarkan seseorang dari dalam cincin penyimpanannya, Zhang Qiao berkata bahwa dia tidak sengaja melukai seseorang di tengah perjalanan. Dan dia meminta para penetua untuk memeriksa seseorang itu. Setelah melihat dan mengamati tubuh dari seseorang itu, para penetua berkata bahwa orang itu telah kehabisan nafas. Sehingga tidak mungkin untuk diselamatkan, sembari memulai sebuah formasi. Salah satu penetua itu berkata, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan orang luar. Akan aku gunakan formasiku untuk melihat di mana penguasa kota Fenghai saat ini. Setelah mengaktifkan formasinya, terlihatlah sosok dari penguasa kota Fenghai di dalam hologram itu. Yang seketika itu membuat Zhang Qiao dan para penetua sangat terkejut. Karena wajah yang berada di dalam hologram sama persis dengan seseorang yang berada di hadapan mereka. Lalu salah satu penetua mengatakan bahwa Mo Chen adalah kultivator di alam Tribulation. Jadi bagaimana bisa penguasa kota dapat mengalahkannya? Dan Zhang Qiao menjelaskan bahwa yang melukai Mo Chen hingga kehilangan hidupnya adalah senjata tingkat dewa yang diberikan oleh masternya. Mendengar hal itu para penetua merasa cukup terkejut dan mereka mulai menganggap Zhang Yujian sebagai seorang dewa. Di saat bersamaan Zhang Yujian beserta ketiga muridnya datang di tempat itu sembari menyapa Zhang Qiao. Sehingga membuat para penetua merasa cukup terkejut sembari memanggilnya dengan sebutan Immortal Zhang. Kemudian Zhang Qiao segera memberi hormat kepada Zhang Yujian. Namun Zhang Yujian memintanya untuk tidak terlalu formal. Karena kedatangannya hari ini untuk membawanya ke Sekte Tianyan. Namun Zhang Qiao berkata bahwa dia masih memiliki masalah yang belum terselesaikan. Dan dengan serius Zhang Yujian bertanya apa masalahnya. Kemudian Zhang Qiao mulai menjelaskan bahwa kota Fenghai ingin merebut wilayahnya. Bahkan mereka telah mengirimkan surat tantangan, meskipun pemimpin mereka telah meninggal. Tapi aku yakin mereka tidak akan menyerah. Dan aku ingin lebih dulu menyelesaikan masalah ini sebelum ikut kembali bersama Master. Setelah mendengar penjelasan Zhang Qiao, Zhang Yujian berkata bahwa dia akan menunggu sampai masalahnya selesai. Kemudian kini beralih di kota Fenghai, tepatnya berada di kediaman penguasa kota. Dan di dalam kediaman penguasa kota terlihat para penetua merasa sangat kesal karena mereka mengetahui bahwa pemimpin mereka telah tiada. Mereka tidak menyangka jika pemimpin mereka akan dikalahkan oleh Zhang Qiao yang hanya berada di tahap Golden Core. Dengan dipenuhi amarah para penetua itu berencana untuk melakukan balas dendam dengan meminta bantuan kepada penguasa kota lama. Karena selama penguasa kota lama bertindak, Zhang Qiao dapat dipastikan tidak akan bisa selamat. Dan mereka pun bergegas ke tempat penguasa kota lama mengasingkan diri. Setelah beberapa saat mereka telah sampai di tempat penguasa kota lama. Sembari bersujud mereka berkata, penguasa kota lama, putramu telah dihabisi, kami mohon keluarlah dari pengasingan untuk membalaskan dendamnya. Setelah mendengar kabar itu, peti yang berada di tempat itu perlahan mulai bergetar.
Lalu muncullah sebuah mata yang cukup menakutkan sembari terdengar suara yang mengatakan, "Malam ini, kalian semua ikutilah aku pergi ke kota Tianliu." Mendengar perintah dari penguasa kota lama, para penetua segera melakukan persiapan. Hari pun kini telah berganti malam, berpindah di kediaman penguasa kota Tianliu. Terlihat Zhang Yujian tengah menikmati sepotong semangka sembari menyaksikan keindahan rembulan di malam itu. Tak berselang lama Zhang Qiao menghampirinya sembari dia membawakan sepiring ayam goreng untuk dinikmati oleh Zhang Yujian. Dengan penuh senang hati Zhang Yujian segera menghampiri ayam goreng itu. Sembari dia memuji muridnya yang sangatlah perhatian kepadanya. Dan dia pun langsung menikmati ayam goreng itu dengan penuh kesenangan. Namun di saat bersamaan secara tiba-tiba gerbang dari kediaman penguasa kota dihancurkan oleh seseorang. Yang membuat Zhang Yujian dan juga Zhang Qiao merasa cukup terkejut karenanya. Tak berselang lama beberapa penetua dari kota Fenghai memasuki kediaman penguasa kota sembari mereka berteriak mencari keberadaan Zhang Qiao. Dari arah lain beberapa penetua dari kota Tianliu berlari dengan cukup cemas sembari bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Zhang Qiao menjelaskan bahwa ada beberapa orang dari kota Fenghai yang datang untuk mencari masalah. Kemudian dengan sangat kesal salah satu penetua dari kota Fenghai menunjuk Zhang Qiao sembari berkata, "Zhang Qiao, beraninya kau menghabisi pemimpin kota kami. Apakah kau tidak tahu konsekuensinya?" Dan dengan sangat santai Zhang Qiao menjawabnya dengan berkata, "Dia hanya mencari kebinasaannya sendiri, jadi dia tidak ada hubungannya denganku." Mendengar hal itu, penetua itu bertambah kesal sehingga dia menantang Zhang Qiao untuk bertarung sampai titik penghabisan di malam ini. Namun Zhang Qiao berkata bahwa mereka semua tidaklah layak untuk menantangnya. Sembari tersenyum tipis penetua itu berkata bahwa dia memang tidak layak, tapi ada seseorang yang layak untuk melawannya. Kemudian penetua itu berlutut memberi hormat sembari mengucapkan selamat datang kepada penguasa kota lama. Dan di saat itu juga aura kegelapan yang sangat pekat mulai muncul di sekitar tempat itu. Sehingga Zhang Yujian dan Zhang Qiao merasa cukup terkejut dengan aura aneh di hadapan mereka. Dan dari aura kegelapan itu muncullah sebuah peti dengan suara yang mengatakan, "Penguasa Zhang Qiao, kau telah menghabisi putraku, jadi malam ini kau harus menerima tantangannya. Jika tidak, aku akan menghancurkan seluruh kota ini." Setelah aura kegelapan itu menghilang, muncullah pria tua yang terlihat sangat kuat. Sehingga para penetua meminta Zhang Qiao untuk berlindung. Dan beberapa dari mereka segera menyerang pria tua yang berdiri di hadapan mereka. Sembari mengeluarkan teknik miliknya pria tua itu berkata, "Apa yang dapat dilakukan oleh sekumpulan semut seperti kalian?" Akibat dari teknik itu kedua penetua yang mengarah kepadanya terpental ke belakang. Sehingga membuat Zhang Qiao meminta pria tua itu berhenti. Karena tujuannya adalah dirinya, namun penetua itu menghentikan Zhang Qiao karena pria tua itu bukanlah tandingan dari Zhang Qiao. Di saat bersamaan Zhang Yujian membantah hal itu sembari dia mengatakan bahwa muridnya bukanlah seorang pengecut. Kemudian Zhang Yujian memberikan sebuah teknik kepada Zhang Qiao sembari dia berkata dengan energi itu Zhang Qiao dapat bertarung hingga akhir. Sehingga kini membuat energi di dalam tubuh Zhang Qiao meningkat dengan sangat pesat. Karena teknik yang diberikan oleh Zhang Yujian adalah teknik unik di tingkat dewa. Melihat hal itu, pria tua itu malah mengatakan bahwa Zhang Qiao sangat memalukan karena memiliki master yang begitu sombong. Dengan sangat santai Zhang Yujian membalasnya dengan berkata, "Aku khawatir kau bahkan tidak bisa mengalahkan murid dari orang sombong ini." Yang seketika itu membuat pria tua itu menjadi sangat murka dan dia berteriak, "Beraninya bocah sepertimu beromong kosong di hadapanku." Dan di saat itu juga pria tua itu mengeluarkan sebuah teknik jiwa. Sehingga kini menciptakan sebuah avatar yang terlihat sangatlah mengerikan. Lalu dia mengarahkan avatar itu untuk menyerang Zhang Qiao. Sehingga kini membuat Zhang Qiao merasa cukup kesulitan ketika menahannya. Dan pada akhirnya Zhang Qiao terpental akibat tidak mampu lagi untuk menahan serangan dari avatar itu. Sembari menikmati sepotong semanggak Zhang Yujian meminta Zhang Qiao untuk melakukannya lebih serius. Dan Zhang Qiao pun segera kembali berdiri dan melemparkan energinya ke arah avatar besar di hadapannya. Namun avatar itu masih dapat menahan serangan itu menggunakan perisai energi yang telah dia ciptakan. Sehingga kini terciptalah ledakan energi akibat benturan dari kedua serangan itu yang membuat avatar besar itu terlempar.
Kemudian Zhang Qiao kembali memulai sebuah teknik dan mengarahkannya kepada penguasa kota lama. Sehingga kini membuat penguasa kota lama terlempar akibat terkena serangan itu. Bahkan hingga membentur dinding dengan cukup keras. Melihat hal itu penetua dari kota Fenghai merasa sangat terkejut karena penguasa kota lama dapat ditekan oleh Zhang Qiao. Sembari tersenyum tipis Zhang Yujian mengejek penguasa kota lama dengan berkata, "Aku rasa kau terlalu lemah." Sembari kembali berdiri penguasa kota lama berkata, "Pantas saja kau dapat mengalahkan putraku, ternyata kau telah menguasai teknik di tingkat dewa. Jika aku ingin menghabisimu, apa kau pikir kau dapat menghentikanku hanya dengan teknik seperti itu?" Dan di saat itu juga penguasa kota lama mengeluarkan sebuah teknik terlarang. Sehingga memunculkan sebuah iblis yang sangatlah besar. Ketika melihat iblis itu, Zhang Yujian merasa tidak asing dengan tekanan yang iblis itu keluarkan. Dan di saat bersamaan iblis itu bergerak dengan sangat cepat ke arah Zhang Qiao. Melihat hal itu Zhang Qiao segera mengarahkan tekniknya untuk menyerang iblis itu. Sehingga membuat iblis itu terdorong mundur ke belakang. Namun ternyata iblis itu sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan itu. Sehingga kini membuat iblis itu kembali bergerak menyerang Zhang Qiao. Yang membuat Zhang Qiao merasa sangat terkejut karena serangannya sama sekali tidak berguna. Dan di saat itu juga iblis itu mengarahkan telapak tangan besarnya untuk menyerang Zhang Qiao. Namun sebelum serangan itu mengenai Zhang Qiao, Zhang Yujian lebih dulu bergerak dengan sangat cepat menahan serangan itu. Hingga menimbulkan sebuah ledakan yang cukup besar. Sehingga membuat para penetua dari kota Fenghai merasa serangan itu telah menghancurkan Zhang Qiao. Namun di saat bersamaan Zhang Yujian kembali bergerak hingga menghancurkan iblis besar yang berada di hadapannya. Lalu dia lanjut mengarahkannya serangannya hingga menembus tubuh penguasa kota lama. Sehingga membuat penguasa kota lama terluka dengan sangat parah. Dan berakhir dengan sangat mengenaskan di hadapan Zhang Yujian. Mengetahui penguasa kota lama secara tiba-tiba meninggal. Para penetua kota Fenghai merasa sangat terkejut karena mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Di sisi lain terlihat Zhang Qiao hanya bisa menatap Zhang Yujian sembari dia bergumam. "Master sangatlah kuat. Jika tadi Master tidak bertindak, aku pasti sudah tidak selamat sekarang." Setelah itu Zhang Yujian menghampiri Zhang Qiao sembari dia berkata, "Aku tidak menyangka jika pria tua itu memiliki kartu rahasia. Apakah kau terluka?" Dan Zhang Qiao mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Di sisi para penetua kota Fenghai terlihat kini mereka semua mencoba untuk melarikan diri. Karena penetua kota lama telah berhasil dikalahkan. Namun ketika mereka akan kabur, pintu gerbamek dari kediaman penguasa kota secara tiba-tiba kembali tertutup yang membuat mereka cukup terkejut. Lalu Zhang Yujian berteriak kepada mereka dengan berkata, "Penguasa kotamu telah meninggal, mengapa kalian tidak menyambut penguasa kota kalian yang baru?" Mendengar hal itu para penetua kota Fenghai hanya bisa bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Dan salah satu dari mereka memberikan saran agar mereka menyerah saja. Dan pada akhirnya para penetua itu berlutut sembari menyambut penguasa kota Fenghai yang baru. Setelah semua itu Zhang Qiao berterima kasih kepada Zhang Yujian karena telah menyelesaikan masalahnya. Karena masalahnya telah selesai Zhang Yujian segera mengajak Zhang Qiao untuk kembali ke sekte Tianyan bersamanya. Namun Zhang Qiao masih saja mengkhawatirkan kota karena dia takut jika dia pergi keadaan kota tidak stabil. Menurut Zhang Yujian, Song He itu cukup diandalkan jadi dia bisa menyerahkan urusan kota kepadanya. Dan dia juga akan meninggalkan beberapa paper puppet untuk melindungi kota. Mendengar hal itu Zhang Qiao merasa sangat senang. Lalu dia mengambil token penguasa kota dan memberikannya kepada Song He sembari dia berkata, "Semuanya dengarkan ini, aku akan mengikuti Immoral Zhang ke gunung. Selama kepergianku, seluruh urusan kota akan ditangani oleh Song He dan token ini akan menjadi tanda buktinya." Dengan penuh keseriusan Song He berkata akan menerima perintah itu. Setelah semua itu Zhang Qiao berkata bahwa dia sudah tidak khawatir lagi. Dan Zhang Yujian berkata bahwa mereka akan pergi ke sekte Tianyan besok pagi. Kemudian kini berpindah ke sekte Leiting, tepatnya berada di aula utama sekte Leiting. Melihat keadaan Lei Potian yang sudah meninggal, salah satu penetua menanyakan kepada Master King apa yang sebenarnya terjadi. Dan Master King menjelaskan bahwa Zhang Yujian telah menghabisi pemimpin sekte dan melukainya. Bahkan dia rasa dia tidak akan hidup lebih lama lagi.
Setelah berkata seperti itu secara tiba-tiba Master King terbatuk dan tak berselang lama dia juga telah kehilangan hidupnya. Melihat hal itu penetua yang berada di sana merasa cukup khawatir dan secara terus-menerus memanggil nama Master King. Namun sama sekali tidak ada jawaban, dan setelah salah satu penetua mengeceknya, penetua itu menyatakan bahwa Master King sudah tidak bernafas. Sehingga membuat para penetua Sekte Leiting mengutuk tindakan Zhang Yujian yang telah menghabisi pemimpin sekte mereka. Begitupun para penetua dari Sekte Black Star, dan Sekte Gunung dan Laut juga ikut mengutuk perbuat Zhang Yujian. Karena pemimpin sekte mereka juga telah dihabisi olehnya. Salah satu penetua itu meminta ketiga sekte untuk bekerja sama dan membalaskan dendam dari para pemimpin sekte mereka. Namun penetua lain mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin. Karena kekuatan Zhang Yujian melampaui kekuatan mereka meskipun sudah bekerja sama. Mendengar hal itu pemimpin lain bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan. Salah satu dari mereka berkata bahwa memiliki sebuah cara untuk membalas dendam tapi hal itu sangatlah berbahaya. Dan dia menjelaskan bahwa di masa lalu kelima sekte besar bersatu untuk menahan kelompok yang dinamakan Klan Celestial Demon. Klan Celestian Demon sangatlah bengis dalam menaklukkan daratan. Bahkan telah menghabisi 100.000 jiwa. Karena hal itu kelima sekte besar bersatu hingga mereka dapat menyegel klan Celestial Demon di sebuah tower. Jika kita bisa membebaskan Celestial Demon dan memintanya untuk menghabisi Zhang Yujian, pasti itu akan berhasil. Mendengar rencana dari penetua itu, penetua lain merasa sangat terkejut, karena jika mereka melakukan hal itu, mereka akan menjadi penjahat di seluruh dunia. Namun menurut penetua itu rencana itu adalah satu-satunya cara agar mereka dapat membalaskan dendam kepada Zhang Yujian. Lalu penetua lain mengatakan bahwa dia memiliki sebuah cara untuk memberikan penawaran palsu kepada Celestial Demon. Setelah dia berhasil menghabisi Zhang Yujian, mereka akan bersatu untuk menyegel kembali Celestian Demon. Mendengar hal itu beberapa penetua mulai setuju dan menganggap bahwa ide itu sangatlah bagus. Setelah itu para penetua itu segera bergegas menuju ke tempat tower di mana Celestial Demon itu disegel. Setelah beberapa saat perjalanan para penetua itu telah sampai di sebuah tower tempat penyegelan Celestial Demon. Lalu salah satu penetua itu mengeluarkan sebuah token yang merupakan kunci dari tower itu, dan dia segera mengarahkan token itu ke dalam tower, sehingga setelah tower itu terbuka, muncullah seekor Celestial Demon dengan aura yang sangat mengerikan sembari dia berkata, "Beraninya orang-orang rendahan seperti kalian membangunkanku." Lalu dia berteriak dengan sangat keras hingga tekanan energi itu hampir menghempaskan para penetua yang berada di hadapannya. Namun salah satu penetua itu masih dapat menahan tekanan energi yang dikeluarkan oleh Celestial Demon menggunakan perisai energinya. Sembari dia berkata, "Apakah kalian tidak ingin bebas setelah terkurung selama ribuan tahun?" Lalu Celestial Demon itu bertanya apa yang dimaksud oleh penetua itu. Kemudian penetua itu menjelaskan jika mereka dapat membantunya menghabisi seseorang, dia akan melepaskan 100 anggota klan Celestial Demon. Lalu Celestial Demon itu bertanya apakah penetua itu serius. Dan penetua itu berkata bahwa dia berjanji atas dirinya sendiri. Mendengar hal itu Celestial Demon bertanya siapa yang ingin mereka hancurkan. Dan penetua itu mengatakan bahwa dia ingin Celestial Demon menghabisi Master Puncak ke-6 dari Sekte Tianyan yang bernama Zhang Yujian. Kemudian kini berpindah di Puncak ke-6, terlihat Zhang Yujian telah mengumpulkan murid-muridnya sembari dia berkata, "Murid-muridku, mulai hari ini kalian akan memasuki pelatihan tertutup." Mendengar hal itu Jiang Yayun bertanya apa yang dimaksud dengan pelatihan tertutup. Sembari menunjukkan ruangan yang akan mereka gunakan, Zhang Yujian menjelaskan bahwa mereka akan masuk ke dalam ruang pelatihan dan berkultivasi selama sebulan di dalamnya. Dan di dalam benaknya Zhang Yujian merasa sangat senang karena saat keempat muridnya berlatih secara bersamaan. Sistem pasti akan memberikannya banyak keuntungan. Setelah mendengar penjelasan dari masternya, keempat muridnya berkata bahwa mereka akan mematuhi seluruh perintah masternya. Setelah itu Zhang Yujian bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Setibanya di luar ruangan, Zhang Yujian telah ditunggu oleh seorang pelayan yang memberitahu bahwa pemimpin sekte telah menunggunya untuk urusan mendesak. Mendengar hal itu Zhang Yujian bertanya urusan mendesak apa. Menurut pelayan itu urusan itu berkaitan dengan Tower Celestial Demon. Setelah beberapa saat Zhang Yujian kini telah menemui Master Sekte Lei di ruangannya.
Lalu Master Sekte Lei segera menjelaskan jika mereka baru saja menemukan bahwa artefak Celestial Demon telah hancur. Jadi dia memanggil semua Master Puncak untuk berdiskusi. Artefak Celestial Demon ini berasal dari Tower Celestial Demon. Jika artefak ini hancur, berarti ada masalah dengan Tower Celestial Demon. Setelah mendengarkan semua penjelasan Master Sekte Lei, Zhang Yujian berkata bahwa dia belum pernah mendengar tentang Tower Celestial Demon. Kemudian Master Sekte Lei menjelaskan dengan singkat jika terjadi sesuatu dengan Tower Celestial Demon, akan terjadi bencana di berbagai penjuru dunia. Di saat bersamaan ada seseorang yang menerobos masuk sembari dia meminta tolong kepada Master Sekte Lei. Melihat orang tak dikenal itu, Zhang Yujian menanyakan siapakah dia. Namun ternyata Master Sekte Lei mengenali orang itu yang berasal dari Sekte Black Star. Sehingga dia menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan penuh kepanikan pria itu mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi. Karena saat ini Sekte Leiting telah membuat kesepakatan dengan klan Celestial Demon dan membebaskan seorang War General. Seharusnya War General itu keluar untuk menghabisi Zhang Yujian. Tapi setelah dia keluar, War General malah melanggar kesepakatan dan merebut token emas. Bahkan dia menghancurkan seluruh penetua yang berada di sana dan membebaskan seluruh klan Celestial Demon yang terjebak di dalam Tower Celestial Demon. Setelah mendengar informasi itu, Master Sekte Lei dan para penetua lainnya sangatlah terkejut. Karena War General memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari ranah Tribulation, yang membuatnya menjadi masalah yang sangatlah besar. Dengan sisa hidupnya seseorang itu berkata bahwa saat ini yang tersisa hanyalah Sekte Tianyan, dan dia meminta agar Sekte Tianyan dapat memusnahkan klan Celestial Demon dan menyelamatkan dunia. Setelah menyampaikan seluruh informasi itu, seseorang itu pada akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan seluruh penetua Sekte Tianyan.